Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu mencari ilmu di rumah saja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Namun, sebelumnya, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, janganlah kamu lupa selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker apabila sedang keluar rumah, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu merasa hati begitu tenang, tentram, nyaman, damai, dan bersemangat dalam beribadah? Pernah kamu rasakan hal itu? Oke, tentunya pernah. Itu tandanya kalau kalian sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kok sedang dekat dengan Allah? Di sini anak-anakku sekalian, bahwasannya kalau kalian merasa hal itu terjadi pada diri kalian ini menandakan iman kamu naik. Dalam artian semangat dalam beribadah. Tetapi anak-anak, apabila kalian pernah merasa cemas, tidak tenang, galau, dan apabila beribadah hanya sekenanya saja, itu tandanya kalian lebih sedikit jauh dari Allah. Nah, yang diukur apa anak-anak di sini adalah keimanan. Perlu diketahui, bukanlah Allah yang menjauh dari kita, bukanlah Allah yang mengucilkan kita, bukan. Tidak pernah Allah menjauh dari kita, tidak pernah Allah mengucilkan kita. Apa buktinya? Buktinya kita sampai sekarang masih diberi nafas oleh Allah. Itu juga menandakan bahwa
Allah tidak menjauhi kita. Tetapi karena perilaku kita ini yang sering tidak mengenakan, perilaku kita yang beribadah semaunya saja, perintah Allah tidak dilakukan dengan baik, itulah yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Anak-anakku, masalah jauh dekat dari Allah. Ada istilah atau nyanyian bahwasanya engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah menjauh kita, hanya kita yang merasa jauh. Karena apa? Perilaku kita yang sehari-hari yang tidak mentaati aturan-aturan yang diberikan Allah, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berbuat maksiat, ini yang mengakibatkan kita merasa jauh kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, iman seseorang itu kadang bisa naik, bisa turun sampai titik terendah. Kenapa? Karena manusia mempunyai hati yang tidak bisa tetap atau ajak. Contohnya, hari ini kita pengen makan rawon, nggak jadi. Ternyata pengen makan soto, nanti beli soto, nggak jadi lagi, beli pecel. Nah, itu berubah-ubah dalam sehari, itu sudah berubah-ubah. Ya, keinginan berubah-ubah. Hati kita pun juga begitu, berubah-ubah, tidak menetap. Makanya anak-anak, ada doa agar kita tetap iman, ada doa agar kita tetap ihsan, juga ada doa agar tetap pada agama Allah. Bagaimana caranya agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Silakan di rumah ilmu saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Anak-anakku sekalian, masih di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Di sini kita akan mempelajari apakah iman itu. Ayo, siapa yang tahu apa arti iman? Bagus. Iman secara harfiah artinya percaya, yakin, ya, percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan disertai dengan amal perbuatan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu arti dari iman. Apabila kalian iman kepada Allah, juga harus dibuktikan. Yakin sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya anak-anak, Allah tidak membutuhkan ibadah kamu. Tetapi kalian dianjurkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menandakan kalau kalian bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, perintah Allah dengan baik, dan selalu menjauhi larangannya, ini berarti kalian sudah membuktikan bahwasanya
kalian beriman kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ingat anak-anak, ada berapa rukun iman? Ya, pinter. Ada 6. Rukun iman ada 6. Bisa menyebutkan? Bisa tentunya. Rukun iman ada 6. Yang pertama kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab-kitab, yang keempat rasul-rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam kepada takdir Allah. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Apa? Cahaya ilahi. Dan anak bisa? Itu urutan dari rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung di dalam rukun iman. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136. Coba disimak, dibuka Qur'annya, cari surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Rasulullah SAW, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ini menjelaskan anak-anak bahwasanya kita harus selalu iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang 6 itu. Ya. Maka dari itu, tolong selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Selalu beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Salah satunya adalah memahami nama-namanya yang disebut apa? Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna? Asmaul adalah nama, Husna adalah indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau bagus. Nanti yang kita pelajari pada hari ini adalah Al-Alim,
Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Untuk itu, tetaplah di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Kita masih di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Anak-anak, marilah kita bahas, kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Makna Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala aktivitas makhluknya. Meyakini Asmaul Husna Al-Alim antara lain dapat ditunjukkan dengan mencari ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ingat anak-anak, kalau kalian mencari ilmu pengetahuan, tentunya kamu sudah mencerminkan makna Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua adalah Al-Khabir, Allah yang maha meneliti. Allah maha waspada atau teliti. Allah menciptakan makhluknya dengan detail. Tidak ada satupun yang salah sasaran. Allah menciptakan berbagai makhluk, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang indah, baik itu yang menjijikkan. Itu sudah ciptaan Allah yang paling detail. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita beriman pada Al-Khabir? Yaitu meyakini Asmaul Husna Al-Khabir antara lain dengan ditunjukkan kita selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Di sini anak-anak, apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan ini harus kita teliti, harus kita perhitungkan. Berarti ini hati-hati, waspada, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga anak-anak, As-Sami. As-Sami adalah Allah yang maha mendengar. Allah maha mendengar segala suara, baik itu suara yang kecil atau suara yang keras. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Langkah semut pun Allah mendengar. Itulah. Jadi Allah maha mendengar segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita beriman kepada As-Sami, maka hendaklah kita selalu mendengarkan atau kita selalu mengucapkan perkataan yang baik, mendengarkan hal-hal yang berguna. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu meyakini Asmaul Husna As-Sami. Yang keempat anak-anak, Al-Bashir, Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah maha melihat yang ada di langit dan ada yang di bumi. Segala sesuatu tidak lepas dari penglihatan Allah. Nah, bagaimana kita meyakini Asmaul Husna Al-Basir? Di antaranya adalah kita melihat apa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan. Kita melihat musim sekarang, musim pandemi ini,
situasi yang seperti ini kita renungkan. Ya, kita renungkan. Nah, penglihatan kita juga harus hati-hati. Tidak boleh melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Lihatlah yang baik-baik saja. Nah, di sini anak-anak, kita harus melakukan yang terbaik. Anak-anak, Bu Inaya punya tepuk ihsan yang mencakup 4 ini. Tepuk ihsan, Allah Maha melihat semua perbuatan kita. Allah Maha mendengar semua percakapan kita. Ayo kita waspada, jangan bersuka-suka. Ingatlah selalu, Allah mengetahuimu. Nah, ini tepuk ini mencakup 4 Asmaul Husna. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Anak-anak, untuk menguji pengetahuan kalian yang telah diberikan, maka ada tugas di rumah ya anak-anak ya. Silakan carilah contoh perilaku beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu harus mencari contoh dari 4 Asmaul Husna tersebut. Mintalah tanggapan komentar dari orang tuamu. Kemudian kirim atau serahkan ke guru pendidikan agama Islam di sekolahmu. Mintalah nilai pada beliau. Dan anak ya, dari itu tugasnya kita tutup pembelajaran ini di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.